Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen terbangun. Karena keluarga Su datang, Ye Chen bergegas ke aula. Di matanya, Ye Chen melihat seorang wanita muda dan seorang pria paruh baya mengenakan jubah ungu. Itu secara alami Su Xin dan pemuda berjubah ungu, tak perlu dikatakan, adalah orang yang diselamatkan Ye Chen di keluarga Su. Dia adalah tiga paman Su Xin bernama Su Xinghe. Melihat Ye Chen masuk, Su Xinghe bangun dengan tergesa-gesa, dan memberikan hormat kepada Ye Chen. Kami diselamatkan hari itu dan kami sangat berterima kasih. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, lalu menatap Su Xin tidak bisa menahan batuk, menyentuh ujung hidungnya, dan mencibir, adik Su kamu jua di sini. Su Xin tidak bisa membantu pipinya menjadi merah, seolah memikirkan pemandangan di danau hari itu, tubuh telanjangnya dilihat oleh Ye Chen. Tetapi memikirkannya saat ini, Su Xin merasa sedikit bersyukur, karena jika dia tidak bertemu Ye Chen hari itu, paman ketiganya tidak akan diselamatkan, dan keluarga Su selamat dari krisis. Semua hal ini, Ye Chen tampak seperti berkah bagi keluarga Su mereka. Ye Chen juga merasakan rasa malu jadi dia buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, memandang Su Xin dan Su Xinghe, dan berkata, pendahulu Su dan gadis Su, katakanlah kata malu nanti. Mari kita bicara tentang bisnis. Berbicara tentang masalah bisnis, Su Xinghe dan Su Xin tiba-tiba menjadi serius, karena hal berikutnya yang harus dibicarakan adalah tentang masa depan keluarga Su mereka. Mereka di sini untuk bernegosiasi. Yang harus mereka lakukan adalah memperjuangkan keluarga Su sebanyak mungkin. Situasi yang menguntungkan. Di aula, ada keheningan singkat. Ye Chen tidak terburu-buru, karena keluarga Su lah yang lebih cemas darinya. Benar saja, setelah beberapa saat, Su Xinghe memimpin dalam memecahkan ketenangan pemandangan. Melihat Ye Chen, dia berkata dengan positif, keluarga Su saya dapat bergabung dengan Yan Huang. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak terburu-buru untuk menunjukkan kegembiraan, karena dia tahu bahwa keluarga Su pasti memiliki syarat, jika tidak, dia tidak akan setuju dengan mudah. Bagaimana dengan kondisinya? Ye Chen tersenyum pada Su Xinghe. Su Xinghe menarik napas dalam-dalam. Aku meminta bantuan untuk menghancurkan keluarga yang di Gunung Yunzang. Mengatakannya, dia menatap Ye Chen dengan gugup. Dapat dikatakan bahwa kondisi ini terlalu sulit bagi sebagian orang, karena begitu perang dimulai, tidak hanya keluarga Yang, keluarga Su, Yan Huang, tetapi bahkan istana Haus Darah dan banyak kekuatan tersembunyi dapat berpartisipasi dalam perang. Hubungan yang rumit selama periode ini adalah setelah langkah pertama, seluruh tubuh dilarikan ke perang, dan tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensinya. Ye Chen menyesap teh dan berkata dengan santai, kekuatan keluarga Yang, keluarga Su Anda lebih jelas daripada keluarga Yan Huang kami. Jika hanya melawan keluarga Yang, itu wajar. Tetapi Anda dan saya semua tahu bahwa begitu perang dimulai, itu bukan hanya keluarga Yang, tetapi mungkin istana Haus Darah juga ikut campur. Kali ini, mengubah Su Xinghe gugup. Mereka awalnya datang dengan sebuah misi. Jika ini berantakan, tetapi pembicaraan gagal, situasi yang dihadapi keluarga Su-nya akan menjadi lebih buruk. Di aula, itu menjadi mengerikan lagi, dan bahkan jarum yang jatuh ke tanah terdengar jelas. Setelah waktu yang lama,
Ye Chen memutar cincin giok Xuanchang di jarinya dan tertawa, aku bisa menjanjikan untuk keluarga Su. Meskipun kalimat ini sangat menggembirakan, Su Xinghe dan Su Xin'er tidak sebahagia yang mereka kira, karena mereka tahu bahwa Ye Chen akan memiliki syarat. Ye Chen berkata, Yan Huang dapat membantu keluarga Su menghancurkan keluarga Yang, tetapi tidak sekarang. Setelah keheningan, Ye Chen menyesap teh lagi, dan berkata, keduanya harus jelas tentang situasi saya saat ini dengan Yan Huang. Meskipun telah bergabung dengan Ren Huang, tetapi kekuatan Yan Huang masih terpecah belah. Su Xinghe berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Yan Huang dapat memberi saya tenggat waktu. Mendengar itu, Ye Chen mendirikan 3 jari dengan tajam dan berkata, dalam 3 tahun, sejak keluarga Su Anda bergabung ke Yan Huang, dalam 3 tahun, Yan Huang pasti akan menepati janjinya dan mengirim pasukan untuk menghancurkan keluarga Yang. Sepakat. Tanpa diduga, kali ini Su Xinghe dan Su Xin'er jauh lebih cepat dari yang diharapkan, dan bahkan kata-kata yang mereka ucapkan serempak. Jadi, bisakah kita membicarakan detailnya? Ye Chen sedikit tersenyum. Itu wajar. Pertama, keluarga Su harus pindah ke pegunungan Yan Huang. Bagaimanapun, kekuatan Yan Huang tidak cukup stabil. Karena keluarga Su ingin bergabung dengan Yan Huang, masih bagus untuk bersama, sehingga dapat mengumpulkan kekuatan dengan sangat baik. Kedua, keluarga Su harus menyumbangkan semua kekuatan magis misterius dalam keluarga dan menempatkannya di perpustakaan Yan Huang. Ketiga, keluarga Su bergabung dengan Yan Huang. Menjadi anggota Yan Haung. Karena adalah anggota Yan Huang, harus benar-benar mematuhi perintah Yan Huang. Saya adalah penguasa Yan Huang dan akan memperlakukan dengan setara. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, para tetua akan didirikan, dan keluarga Su akan menempati sejumlah tempat tertentu. Keempat, kelima, keenam. Ye Chen mengatakan 6 hal dalam satu tarikan napas, dan mengatakan semua yang harus dikatakan, dan semua yang tidak boleh dikatakan. Setelah berbicara, Ye Chen memandang Su Xin'er dan Su Xinghe dan tertawa. 2 orang, tapi masih punya pendapat. Seperti yang dikatakan Tuan Yan Huang, keluarga Su saya semua setuju. Keduanya tertawa. Hari ini, keluarga Su mereka adalah kentang panas, dan pada dasarnya tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung keluarga Yang Huang, tetapi Yan Huang telah memberi mereka harapan besar, dan kondisi untuk negosiasi sepenuhnya sejauh mereka mampu melakukannya, secara alami menyetujuinya. Selanjutnya, kedua belah pihak membicarakan banyak detail. Meskipun pendapatnya berbeda, pada dasarnya tidak berbahaya. Negosiasi sangat sukses. Ketika Su Xin'er dan Su Xinghe pergi, wajah mereka penuh harapan. Setelah keduanya pergi, Ye Chen keluar dari loteng tanpa niat. Benar-benar merepotkan dan emosional untuk menegosiasikan masalah ini. Itu benar-benar bukan pekerjaan yang baik. Sepertinya pembicaraan itu berhasil. Di wajahnya, Hong Chen Su maju, memperhatikan Ye Chen dengan penuh minat. Apa ada masalah? Ye Chen menggelengkan kepalanya, lalu memandang Hong Chen Su, dan bertanya, senior bagaimana informasi sekte Heng Yue? Mungkin perlu beberapa hari. Hong Chen Su menggelengkan kepalanya. Karena serangan besar-besaran Kuil Haus Darah terakhir kali, jaringan intelijen Ren Huang mengalami pukulan berat. Butuh waktu untuk pulih. Mengerti, mengerti. Hong Chen Su berkata, aku punya kabar baik dan kabar buruk di sini, mana yang ingin kamu dengarkan dulu? Ye Chen berkata, mari kita bicarakan kabar buruknya dulu. Ye Chen memikirkannya.
Kabar buruknya adalah itu Xuan Huang telah mencapai aliansi dengan Istana Haus Darah, kata Hong Chen Su. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening dengan tajam. Ini benar-benar bukan kabar baik. Xuan Huang sulit dihadapi. Jika beraliansi dengan kuil Haus Darah, akan sulit untuk menyatukan Yan Huang. Kesulitannya tidak biasa. Itu besar. Sekarang bicarakan kabar baiknya. Kabar baiknya adalah keluarga Tianzong berjanji untuk membentuk aliansi dengan Yan Huang. Hong Chen Su membisikkan senyum, selain itu, utusan dari faksi Yan Huang membocorkan bahwa keluarga Tianzong bukan hanya aliansi melainkan menerima dengan sangat baik. Ye Chen berkata, kabar baik ini memang jauh lebih kuat dari kabar buruk itu. Mata Ye Chen penuh dengan senyuman dan senyuman. Kekuatan keluarga Tianzong jauh lebih kuat daripada keluarga Su. Itu hanya memiliki Chu Chanzong, dan itu adalah leluhur Tianzong, dan itu sudah cukup bagi kita untuk menang dengan cara apapun. Jika keluarga Tianzong bergabung, Yan Huang akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, keluarga Tianzong akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dan menemuimu. Melihat Ye Chen begitu bersemangat, Hong Chen Su mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan menghilang. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya dengan keras. Negosiasi dengan keluarga Su membuatnya pusing, belum lagi keluarga Tianzong. Anda tahu, keluarga Tianzong tidak sama dengan keluarga Su. Mereka sombong. Bahkan jika tidak ada aliansi Yan Huang, mereka tidak takut pada kuil Haus Darah. Jika mereka tidak setuju, mereka dapat berbicara tentang keruntuhan kapan saja. Dengan kata lain, negosiasi yang akan datang ini jauh lebih sulit daripada negosiasi keluarga Su. Malam itu, semua orang dari keluarga Su pindah. Yan Huang Zongjiang menanggapi secara langsung dan memberikan wajah keluarga Su. Akibatnya, sisi lain pegunungan Yan Huang dipadatkan lagi untuk membentuk Lingshan. 3 gunung terhubung dan momentumnya luar biasa. Ada ribuan susunan defensif dan menyerang saja. Melihat keseluruhannya, ketiga gunung Lingshan semuanya diselimuti awan dan kabut, dan berbagai aura seperti tempat suci di bumi. Keluarga Su sangat dapat dipercaya, dan memang menyumbangkan kekuatan magis misterius keluarga dan menempatkannya di perpustakaan Yan Huang. Semua anggota Yan Huang dapat memasuki perpustakaan selama mereka memenuhi standar. Secara alami, Yan Huang juga seorang pria yang bisa berkata-kata. Ada kekuatan supernatural misterius yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan Yan Huang, dan semuanya terbuka untuk keluarga Su. Dengan cara ini, dengan bergabungnya Ren Huang dan kemudian keluarga Su, kekuatan Yan Huang melonjak lagi, dan aula Haus Darah tidak tenang. Pada malam hari, Huang Dasan datang ke kediaman di mana Ye Chen berada. Apakah Anda baik-baik saja? Begitu Huang Dasan masuk, Ye Chen melompat keluar dan menariknya ke sisinya. Saya menemukan bahan yang Master Suci inginkan. Huang Dasan menyeringai, dan menawarkan tas penyimpanan, lalu menyeka keringat dengannya. Hal-hal utama ini sangat sulit ditemukan, tetapi tidak apa-apa. Akhirnya, saya menemukan beberapa. Saya akan mencari lebih banyak di masa depan. Kerja bagus. Ye Chen tersenyum terbuka dan tidak sabar untuk membuka tas penyimpanan dan melirik ke dalam. Tiba-tiba, matanya menjadi sangat cerah. Bahan yang disebut untuk memurnikan mantra ditemukan tidak terlalu kecil. Yang paling cerah dari matanya adalah 3 gulungan kulit domba. Pada pandangan pertama, itu adalah tanaman langka, dan ada juga 2 silvestris di dalamnya. Bagi seorang alkemis, itu hampir merupakan harta karun. Boom!
Tepat ketika Ye Chen bersuka cita, pintu kediaman terbuka, dan dibuka dengan satu kaki. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Hong Chen Su. Aku berkata, tidakkah senior akan mengetuk pintu ketika Anda masuk? Bagaimanapun, saya juga penguasa Yan Huang, kemana senior akan membawaku? Ye Chen tidak selesai mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen dibawa pergi oleh Hong Chen Su. Hanya ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa leluhur Zhong Jiang dan keluarga Su serta banyak orang kuat juga ada di sana. Apa yang terjadi? Ye Chen menatap kerumunan tiba-tiba. Ren Huang baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan tambang batu roh, dan itu tidak terlalu besar, tapi sangat kaya. Bahkan jika ingin mendapatkannya, kita harus bertarung. Tambang batu roh, itulah lingkup pengaruh keluarga roh darah. Hong Chen Sue menjelaskan, keluarga dunia tersembunyi ini, Anda seharusnya mendengar bahwa semua orang mempraktikkan metode rahasia yang disebut jurus roh darah. Metode rahasia ini sangat sombong. Kultivasi sangat cepat, dan kekuatan keluarga roh darah emang kuat. Jika senior mengatakan itu, saya akan mengerti. Ye Chen menghela nafas. Ayo kita ambil tambang batu spiritual itu. Zhong Jiang berkata, wilayah tambang batu seharusnya milik Yan Huang, tetapi sekarang di bawah keluarga roh darah, aku minta maaf untuk 8 generasi leluhur. Bagaimana ini masih terjadi? Ye Chen tidak bisa membantu melihat Zhong Jiang. Zhong Jiang mengangguk pelan. Pada tahun-tahun awal ketika Yan Huang terpecah untuk pertama kalinya, banyak pasukan yang dipimpin oleh Aula Haus Darah memanfaatkan keadaan. Terlepas dari Aula Haus Darah, keluarga roh darah ini, mereka pernah dengan arogan menyerang cabang Yan Haung, bahkan ketika Yan Huang dalam keadaan titik terendah, keluarga darah datang ke pintu melakukan pemerasan. Karena alasan ini, Yan Huang kehilangan banyak sumber daya dan keuangan dan menderita kerugian besar. Ye Chen berkata, jika senior mengatakan ini, maka aku sebagai penguasa Yan Huang harus menyelesaikan ini. Ye Chen tampak kesal, sudah menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, lalu ayo ambil kembali dari para keluarga pencuri itu. Ye Chen bergegas menuju Xuanzu di mana tambang batu roh itu ada. Berbicara, Ye Chen melompat ke dalam kehampaan terlebih dahulu, dan secara sadar menutupinya dengan jubah hitam. Di belakangnya, Zhong Jiang dan yang lainnya juga mengikuti satu sama lain dan mengorbankan metode rahasia mereka untuk menutupi wajah asli mereka. Ini seperti Ye Chen, yang ditutupi jubah hitam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bulan gelap dan malam tinggi, jadi waktu yang tepat untuk penyerangan. Pasukan Yan Huang bergegas di tengah malam ini pasti tidak melakukan perbuatan baik, dan melihat teknik terampil ini, orang dapat melihat bahwa mereka melakukan hal-hal seperti perampok. Jadi, di tengah malam, sekelompok orang tidak tidur, dan mereka semua melangkah ke susunan teleportasi, dengan isi pasukan 3 tahap Heavenly Immortal setengah langkah, lebih dari 20 tahap Dark Space dan 90 tahap spiritual, ditambah Ye Chen, dengan cara yang perkasa dan pergi ke Xuanzu yang ramai, karena tambang batu spiritual itu terletak di Xuanzu, yang juga merupakan situs keluarga roh darah. Malam, diam-diam. Namun, dunia tidak tenang. Ini adalah tempat yang makmur tanpa akhir. Dataran Chu menyebutnya Xuanzu. Menurut legenda, seorang raja kuno lahir di sini. Pada saat ini, di sekitar pegunungan besar di pusat Xuanzu, orang-orang penuh dengan sosok manusia, satu persatu, sedang memanen batu spiritual. Tambang ini memang tidak biasa, bisa dikatakan sangat langka di Dataran Chu.
Jika semua batu spiritual ditambang, itu akan menjadi kekayaan yang sangat berharga. Untuk keluarga kultivasi, itu hanyalah keberuntungan. Percepat. Seorang lelaki tua berjubah darah berkata lebih dari sekali, Patriark. Apakah Anda terlalu gugup? Di satu sisi, seorang pemuda aneh sedang berbaring di kursi, memutar jari di jarinya, dan tertawa pelan. Ini Xuanzu, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Siapa yang berani menghancurkan area milik keluarga roh darah kita? Tetua berjubah darah berkata, tetap waspada, kita tidak tahu musuh mana lagi yang akan menyerang. Boom! Seketika terjadi keributan, ada seorang pemuda bertopeng menyerang dengan keras dan berkata, gunung ini milikku, jadi semuanya adalah milikku, enyahlah kalian dari sini. Ya, orang yang muncul membuat keributan menyerang dengan kuat adalah Ye Chen. Yang dengan kuat adalah Ye Chen.